untuk menjaga stabilitas dari iman kita, tentu kita harus mengulang-ulang kaji atau ilmu yang mungkin kita sudah banyak tahu soal urusan-urusan ubudiyah, urusan ibadah ya. Tapi itu perlu kita baca-baca kembali, perlu kita kaji-kaji kembali. Kemudian kita kadang terlupakan oleh mungkin kondisi lingkungan yang mungkin tidak baik untuk kita, oleh sahabat yang mungkin kita salah dalam memilih teman, oleh orang-orang terdekat kita yang mungkin memberikan bisikan-bisikan pesan-pesan yang tidak tepat atau yang tidak baik untuk kita dengar. Maka mudah-mudahan dengan kita mengikuti kegiatan ngulek ini, kegiatan ngaji ini, mudah-mudahan kita selalu waspada diri, kita selalu mengikuti yang benar-benar saja, yang baik-baik saja, dan kita selalu menghindari diri dari hal-hal yang bisa merusak kepribadian kita, keutuhan kita sebagai seorang muslim, dan kebaikan kita selaku ASN. Maka kami dari atas nama pimpinan Fakultas Tarbiyah sangat berterima kasih kepada Pak Dr. Andes Haji Safrijal MAG yang berkenan untuk berbagi kepada kita. Beliau adalah dosen senior kita yang sudah cukup berpengalamannya di bidang kajian-kajian, di bidang dakwah, di bidang pembinaan keagamaan. Mudah-mudahan nanti dengan berbagi itu kita bisa juga tercerahkan. Kita memiliki semangat baru, memiliki kualitas iman yang terbarukan, sehingga itu berdampak kepada kinerja kita di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Sekali lagi Pak Safrijal, hanya Allah yang bisa membalas nanti dari amal saleh yang Bapak lakukan. Selanjutnya kepada Ibu WD2, kita juga mengapresiasi yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan ini tetap kita pertahankan menjadi kegiatan yang rutin, kegiatan ngaji rabuan yang rutin yang kita laksanakan sekali 2 minggu setiap bulannya. Sekiranya itu saja harapan-harapan yang mungkin kita sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi amal saleh bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Masih mute, Bu Ede masih mute. Ya Pak, atas arahan dan motivasi ya beliau untuk kita semua untuk tetap komit ya dan konsisten, insyaallah kegiatan kita ini akan kita laksanakan setiap 1 kali 2 minggu. Baik Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita persilakan kepada Bapak kita, Bapak Safrijal, untuk menyampaikan materi dengan tema pada hari ini adalah tentang menerapkan sifat-sifat Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada Bapak, falyatafadhal alaihi masykurah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Kemudian juga Ibu WD2, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, Akama, segenap sivitas akademika Fakultas Tarbiyah UIN Imam Bonjol Padang yang dirahmati Allah. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Allah selalu mencurahkan nikmat, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Sampai hari ini, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kita bisa bekerja, melaksanakan tugas kita dalam membangun umat, mendidik bangsa, terutama sekali adalah di bidang pendidikan, terutama adalah di bidang keagamaan. Selawat dan salam kita doakan semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu-ibu, para pirsawan yang dirahmati oleh Allah, merasa suatu kebanggaan bagi saya pribadi diberi kepercayaan oleh fakultas, tentunya Pak Dekan, untuk memberikan sedikit ceramah ataupun tausiah pada siang menjelang sore ini. Saya juga merasa agak grogi ini, karena tapi di samping itu kita bergembira, alhamdulillah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Bonjol Padang sudah banyak menjadi doktor, malah profesor. Ini adalah kebanggaan tersendiri. Walaupun saya masih seperti biasa, terima kasih banyak. Saya aturkan atas kepercayaannya. Baik, kajian kita siang ini kita hanya berbicara tentang dasar keagamaan kita, hal-hal yang mesti kiranya kita teladani dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan ini kita diperintahkan oleh Allah itu untuk meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Semakin jauh kita dari Rasulullah, tidak ingat dan tidak mencontoh karakter ataupun sifat-sifat beliau itu, maka akan semakin jauhlah kita dari kebenaran, jauh kita dari keberhasilan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil merubah umat dari jahiliyah penuh kepada keberadaban. Dari masyarakat yang jauh dari nilai-nilai kebenaran sehingga bisa merubah menjadi kehidupan yang bermartabat di muka bumi ini. Hari ini kalau kita lihat dalam kehidupan kita, sebagian kita banyak yang sudah tergelincir dari jalan yang benar, tidak meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga susah untuk menunjukkan sesuatu yang didambakan dalam hidup ini. Kita hidup dunia akhirat, tujuan kita bagaimana adalah bagaimana hidup kita aman, nyaman, bahagia di dunia, itu juga di akhirat masuk surga. Untuk itu tiada lain bagi kita adalah bagaimana kita bisa menerapkan sifat-sifat Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan karakter bagi beliau yang perlu kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Dan insya Allah hidup kita akan selalu berada pada jalan yang benar. Dan insya Allah akan tentram, nyaman dunia sampai akhirat kelak. Yang pertama kali kita lihat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai sifat yang namanya adalah siddiq.
Sidik itu artinya adalah benar. Ya. Secara istilah menurut ahli fikih yang sidik itu adalah mutabaqatul kalam lil waqi'. Kesesuaian ucapan dengan kenyataan. Inilah yang dikatakan dengan sidik itu. Nanti kita baca itu lebih jauh lagi. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, setelah dilihat kata-kata sidik dari perubahan bentuk katanya, itu berjumlah 149 buah. Yang kalau kita lihat lagi, sidik itu artinya adalah benar ataupun jujur. Tapi dilihat dari sisi lain, ada dengan mana bukan benar, tapi adalah sadiq. Sadiq itu artinya adalah teman. Ada lagi mutasaddiq, mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Itu artinya adalah bersedekah. Ada lagi namanya sidak. Wa sunnisaa saduqatihinna nihlah. Sidak di sini artinya adalah mahar, mas kawin. Jadi kalau kita lihat kata-kata yang berasal pada shad dan qaf itu dari berbagai perubahan katanya, setidak-tidaknya ada 4 itu kita bisa pahami maknanya. Artinya apa? Pertama sekali kita disuruh oleh Allah itu adalah menjadi orang yang sidik itu. Surat At-Taubah ayat 119 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu mashadiqin. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Orang-orang yang sidik, orang-orang yang jujur. Jadi kalau kita lihat di sini, perintah sidik dari Allah itu adalah suatu keniscayaan. Jujur ataupun benar. Kalau kita temukan dengan masing-masing perubahan makna tadi, orang yang benar itu pasti shadiq, akan banyak mendapatkan teman. Ya. Orang yang benar itu akan menjadikan dia banyak teman, shadiq. Untuk memupuk banyak teman itu perlu namanya mutasaddiq. Bersedekah, memberi. Saling bersedekah, saling memberi itu akan memperbanyak pertemanan. Kemudian juga kalau kita ingin berteman, laki-laki perempuan, itu perlu namanya sidak, namanya mahar. Yang selama ini antara laki dan perempuan yang berlawanan jenis itu haram, tetapi karena dia melalui akad nikah, adanya sidak, mahar, maka perempuan itu adalah menjadi halal bagi dia, menjadi temannya. Teman sehidup. Nah, bukan sehidup semati, teman sehidup. Jadi kalau begitu, keempat kata itu sangat bermakna bagi kita dalam kehidupan ini. Kalau kita ingin banyak teman, tentu kita harus banyak memberi. Kalau kita ingin banyak teman, kita harus menjadi orang yang benar. Kalau kita ingin menghalalkan wanita lain menjadi teman kita, perlu namanya sidak melalui akad nikah. Baik, kesempatan ini kita fokuskan bicara tentang sidik itu. Artinya benar. Benar ataupun jujur adalah suatu keniscayaan, seperti yang kita katakan tadi. Kalaulah kita tidak jujur, itu akibatnya sangat besar pengaruhnya. Akan pasti pertemanan kita akan hilang. Akan pasti kita tidak mau lagi saling membantu antara satu sama lain. Maka perlu namanya adalah jujur itu. Kebaikan-kebaikan itu akan terwujud kalau memang orang itu sudah jujur. Orang jujurlah yang akan bisa berbuat baik. Ini kalau kita hubungkan dengan sebuah hadis, Ani bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Hadis diterima daripada Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi." Hendaklah kamu jadi orang yang jujur. Wa inna sidqa yahdi ilal birri. Orang yang jujur itulah yang akan mengantarkan dia bisa berbuat baik. Jadi kalau begitu, kalau orang itu ingin berbuat baik, kuncinya adalah orang itu jujur. Orang yang tidak jujur jangan diharapkan dia akan bisa berbuat baik sama orang lain, karena dia sendiri tidak jujur. Ya, karena dia sendiri tidak jujur. Jadi kalau kita mengharapkan kebaikan orang itu berbuat baik, kuncinya orang itu harus jujur dulu. Harus jujur dulu, harus benar. Benarnya apa? Pertama adalah hatinya benar. Tidak ada berniat jahat sama orang. Tidak ada ingin saling menjatuhkan, keinginan dirinya untuk menjatuhkan orang. Nabi sendiri, Nabi kita Muhammad SAW, walaupun dia berhadapan dengan kafir Quraisy, tapi Nabi tidak pernah ingin bagaimana menjatuhkan martabat kafir Quraisy itu. Di hatinya tidak pernah terngiang seperti itu. Kenapa? Karena dia mulai dari hatinya sendiri sudah benar. Yang kedua adalah benar kata-kata yang keluar. Kata yang keluar itu kata yang benar. Tidak ada kata bohong. Tidak ada kata-kata kotor, kata-kata yang menyakitkan. Kata-kata ingin menjatuhkan. Nabi sendiri kalau kita lihat, jangankan kata-kata kotor, kata-kata saja tidak pernah keluar dari mulutnya. Tetapi setiap yang keluar dari mulut Nabi itu semuanya adalah merupakan untayan kata mutiara yang sangat tinggi nilainya. Jadi kata-kata yang benar. Kemudian juga perbuatan benar. Perbuatan yang benar itu apa artinya? Perbuatan yang bermanfaat, perbuatan yang baik. Bukan perbuatan-perbuatan bagaimana supaya orang itu bisa jatuh. Tidak benar. Perbuatannya adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang bermanfaat. Jadi itulah dimaksud dengan sidik di sini. Hati, perbuatan, perkataan, semuanya itu adalah benar. Kalau orang memiliki yang itu pada dirinya, pasti dia akan bisa berbuat baik. Kalau dia sudah berbuat baik, yang disasar oleh sidik tadi, fa innal birra yahdi ilal jannah. Perbuatan-perbuatan baik itu insya Allah akan mengantarkan dia masuk surga. Surga di akhirat, ya masuk surga. Tapi di dunia juga ada surga. Apa surga dunia? Ketenangan batin, ketentraman jiwa, kedamaian, kenyamanan. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa rusuh. Jadi kalau kita dalam hidup ini, kalau masih ada rasa tidak nyaman, tidak aman, rasa takut yang kita hadapi, itu tandanya ketenangan hidup surga dunianya sudah hilang. Ataupun tidak dia dapati. Semua kita pasti ingin bagaimana hidup kita dunia ini tenang, nyaman, bahagia, sejahtera. Pasti. Tetapi itu bagaimana cara mendapatkannya? Apa yang kita katakan tadi. Harus orang banyak berbuat baik. Bagaimana supaya orang itu bisa berbuat baik? Kuncinya adalah benar, jujur. Jadi kalau kita merasakan rasa takut, rasa tidak nyaman, tidak damai hari ini, berarti perbuatan baik itu semakin kurang. Kalau kurang perbuatan baik, berarti diawali karena ketidakbenaran. Jadi kalau begitu, jadilah kita orang yang benar seperti yang disabdakan oleh Nabi. Alaikum bisidq. Hendaklah kamu benar, hendaklah kamu jujur. Wa innal birra yahdi ilal birri. Kejujuran itulah yang akan bisa orang itu berbuat baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan itulah yang akan menyebabkan orang itu tenang, bahagia hidupnya.
kemudian insya Allah nanti dia dikira masuk surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu. Senantiasalah seorang itu dia sidik, benar, jujur. Wa yataharras sirqa, dan dia betul-betul bersengaja berbuat jujur itu. Hatta yatuba indallahi siddiqan, sehingga Allah catat dia orang yang siddiq. Sebaliknya kata Nabi, wa iyyakum wal kadhiba, jauhilah olehmu kebohongan, sandiwara, pura-pura. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kepura-puraan, sandiwara, kebohongan itulah yang akan mengantarkan orang itu berbuat kecurangan, fujur, berbuat dosa. Jadi dosa-dosa yang dibuat orang itu diawali karena kebohongan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, kebohongan, kecurangan, dosa dan dosa yang dimiliki oleh orang itu, yang dibuat orang itulah yang akan menjadikan dia itu masuk neraka. Di akhirat berasa masuk neraka. Jahannam, di dunia juga masuk neraka. Apa neraka dunia? Tidak ada rasa ketenangan hidup, ketentraman batin. Jadi kita merasakan hidup tidak nyaman, hidup tidak bahagia, hidup rasa takut selalu menghantui kita. Berarti itu diawali karena kebohongan, dan kebohongan. Pada sinilah Nabi pastikan kepada kita, alaikum bisidq. Jadilah kamu orang yang benar, jadilah orang yang jujur. Baik, kita lihat lagi. Jujur itu ada berapa macam pula. Siddiq itu ada berapa bahagian pula. Yang pertama adalah as-sidqu ma'allah. Benar bersama Allah, jujur kepada Allah. Bagaimana jujur kepada Allah? Jujur kepada Allah adalah al-ikhlasu fil ibadah. Ibadahnya ikhlas. Orang yang betul-betul jujur kepada Allah. Dia beribadah itu bukan karena ada sesuatu yang lain. Karena kebutuhan sesuatu, perhatian orang, supaya orang itu tertarik kepadanya, baru dia beribadah. Nah, ini namanya orang itu tidak jujur. Itu namanya riya. Mempertontonkan ibadahnya supaya dia dapat sanjungan. Itu namanya orang itu tidak benar. Jadi yang pertama itu as-sidqu ma'allah. Jujur kepada Allah. Jujur kepada Allah. Yang kedua adalah as-sidqu ma'an nas. Jujur sesama manusia. Bagaimana jujur sesama manusia? Muwafaqatul aqwal wal af'al. Cocok kata-kata yang diucapkan dengan perbuatannya. Yang dia katakan itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Itu namanya orang yang jujur sama orang lain, sama manusia. Tapi kalau berbeda kata dengan perbuatan, nah inilah dikatakan dengan bohong itu. Kenapa orang gampang saja bohong sama orang lain? Tak lain tak bukan itu adalah karena pengaruh setan. Karena ada sesuatu tujuan balik kebohongan itu. Sehingga dia berani berbuat bohong. Karena dengan kebohongan itulah dia berpendapat dia akan berhasil. Ini tidak benar. Malah ada yang mengatakan, tidak apa bohong demi kebaikan. Nah, ada kita lihat dalam ayat ataupun hadis, bohong untuk kebaikan itu tidak ada. Hanya satu-satunya boleh bohong itu kalau dalam keadaan darurat, emergensi. Contohnya, dua anak muda berkelahi, yang satu pakai senjata, yang satu tidak. Karena yang satu tidak pakai senjata, lari dia karena takut. Kemudian dia masuk ke rumah seorang ibu,
Tolong selamatkan saya, Bu. Itu ada mengejar saya, mau membunuh saya. Kemudian dia dimasukkan oleh ibu ke rumahnya, malah masuk dalam kamarnya. Kemudian ibu itu keluar. Nah, bukanlah tadi yang mengejar dengan pisau itu, dia langsung bertanya, Bu, mana si anu tadi, Bu? Saya bunuh dia, kurang ajar. Maka ibu tadi wajib dia bohong demi menyelamatkan nyawa. Kalau dia jujur, ya memang dia tadi masuk ke rumah saya, cari dalam kamar itu, barangkali dia ada di sana. Ibu tadi malah berdosa. Jadi boleh saja kita bohong itu dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Tapi istilahnya jujur demi kebaikan, ini perlu kita cari lagi dalilnya apa. Saya tidak menemukan jujur demi kebaikan itu. Bohong demi kebaikan itu tidak saya temukan sama sekali. Jadi kalau begitu, bohong itu hanya membawa kepada kecurangan itu akan pasti membawa kepada malapetaka kehidupan kita di dunia ini. Kita lihat kenapa sangat sulit hari ini orang mempercayai orang lain, karena diawali karena ketidakjujuran. Sekali bohong seumur hidup orang tidak percaya. Ini maaf sedikit, ini bukan masalah politik ya. Kok sangat sulit mencari pemimpin di Indonesia ini? 275 juta penduduk Indonesia susah mencari pemimpin. Karena selama ini banyak kebohongan. Maka Nabi tekankan, alaikum bisidq. Dengan kejujuran Nabi inilah dia berhasil membangun umat. Karena dia semakin banyak, karena kejujuran Nabi itu orang masuk Islam. Sehingga orang kafir Quraisy cemburu. Tidak senang. Terlalu banyak, semakin hari pengikut Nabi ini semakin bertambah. Untuk mengantisipasinya apa caranya? Maka pemimpin-pemimpin Quraisy itu sengaja sepakat musyawarah bagaimana mengantisipasi supaya pengikut Nabi Muhammad itu supaya orang tidak mengikut Muhammad itu. Diadakan rapat. Dalam rapat itu mereka ada yang mengusulkan salah satu untuk mengantisipasi berkembangnya Islam di Mekah ini adalah bagaimana kalau katakan saja Muhammad itu orangnya tidak jujur. Apa yang terjadi? Rupanya yang lain mengusulkan, membantah usulan itu. Kalau Muhammad dikatakan tidak jujur, bukan orang tidak percaya kepada Muhammad, malah kepada kita ini orang tidak akan percaya nanti. Karena selama ini Nabi Muhammad itu sejak kecilnya dia jujur, orangnya baik. Sekarang kita tuduhkan dia tidak jujur. Pasti orang tidak akan percaya kepada kita. Jadi Nabi Muhammad itu kejujurannya luar biasa. Jangankan kawan, lawan pun mengakui kejujurannya. Berbeda dengan kita hari ini. Kita belum tentu ya. Jangankan lawan, kawan pun belum tentu mempercayai kita. Yang ketiga adalah asyirku ma'an nafsih, jujur terhadap dirinya sendiri. Gampangkah orang jujur terhadap dirinya? Sulit. Kalaulah orang jujur terhadap dirinya, insya Allah dia akan berubah. Tetapi banyak orang yang tidak jujur membohongi dirinya sendiri. Dia bersalah, katakannya dia tidak bersalah. Dia berdosa, dikatakannya dia tidak berdosa. Inilah orang yang membohongi dirinya. Dia sebenarnya adalah orang yang jahat, tapi dia anggap dirinya orang yang baik. Dia katakan dirinya orang yang banyak jasanya di muka bumi ini. Itulah orang yang tidak benar. Apa yang dikatakan orang yang jujur terhadap dirinya itu adalah al-iqtirafu bi'uyubih. Dia mengakui cacatnya, kekurangannya, kelemahannya. Inilah orang yang jujur terhadap dirinya. Wa dzunubih.
dia akui dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Kemudian wa yusahhihuha, dia berupaya bagaimana memperbaikinya itu. Jadi pengakuan terhadap dosa, mencari kelemahan-kelemahan, kesalahan-kesalahannya, inilah orang yang jujur terhadap dirinya. Kemudian wa yusahhihuha, dia sengaja membetulkan, memperbaiki dirinya, bagaimana dia bisa menjadi orang yang lebih baik. Jadi kalau begitu jangan kita katakan diri kita ini orang yang baik, tapi adalah orang yang baik itu orang mengatakan dirinya dialah orang yang kurang. Orang yang baik, orang yang mengatakan dirinya baik berarti dia tidak baik. Orang yang mengatakan kelemahannya banyak, itulah orang yang baik. Bukan, kadang-kadang orang bisa membalikkan. Dia katakan dirinya baik, pada sebenarnya tidak. Dia katakan dirinya tidak berdosa, pada dosanya banyak. Ini namanya kebohongan-kebohongan orang terhadap dirinya. Jadi orang yang jujur terhadap dirinya adalah al-i'tiraf bi'uyubihi wa zunubihi wa akhta'ihi. Orang yang mengakui banyak kelemahannya, banyak dosanya, kemudian juga banyak kesalahan-kesalahannya. Kemudian apa yang dilakukan? Wa yusahhihuha. Lalu dia perbaiki kekurangan-kekurangan dan dosanya itu. Yang berikutnya adalah asyirku fil muamalah. Jujur dalam bermuamalah. Jujur berhubungan dengan orang lain. Salah satu contohnya di sini adalah fil bai' wa syira'. Dalam keadaan jual beli. Ada jual beli. Orang yang jual beli yang jujur. Kadang-kadang kita ragu juga kejujuran orang jual itu. Pak, beli saja nih Pak, ini pokok saja saya jual ini. Ini apa jujur ya apa tidak? Ya? Kalau dia pokoknya saja dijual itu, berarti dia rugi. Tadi masuk ulang balik. Ini namanya orang yang dikeragui kejujurannya. Jadi kadang-kadang di sini kita lihat, ya di pasar di mana-mana, kalau menjual itu terlalu ceroboh dia bicara. Belilah Pak, ini harga pokok saja saya jual ini. Belilah Pak, rugi Bapak tidak beli. Betul itu. Kalau harga pokok dia jual berarti dia rugi. Karena banyak yang lain dia pengeluarannya seperti tempat, ya. Kemudian juga waktu itu. Berikutnya adalah asyidqul hadis. Jujur dalam berkata, jujur dalam berbicara. Bagaimana orang jujur berbicara itu? Orang yang jujur dalam berbicara, dia katakan apa yang dia yakini. Dan dia tidak akan mengatakan sesuatu yang dia tidak yakin. Kata-kata yang sembarang keluar dia tidak yakin itu adalah bohong dalam pembicaraan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena itu jadilah kita orang yang sidik, orang yang jujur, orang yang benar. Insya Allah itu adalah awal daripada keberhasilan seorang. Kunci Nabi berhasil itu adalah karena sidik itu. Karena itu Bapak Ibu, jujur, sidik, pasti dia akan berbuat baik. Orang berbuat baik, pasti hidupnya di dunia akan tenang. Kerjanya berhasil. Dan insya Allah dia nanti di akhirat masuk surga Jannatun Na'im. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa manfaatnya jujur itu? Sebagiannya sudah kita katakan. Ya, manfaat jujur itu jelas yang pertama itu as-sana minallah.
orang itu akan mendapat pujian sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu adalah bersama orang-orang yang jujur. Allah kasihan melihat orang yang berdusta karena Allah tahu bahwa dia itu dusta. Ya. Orang gampang saja dia tidak jujur itu karena katakannya Allah itu tidak tahu, padahal Allah tahu. Andai kata Allah itu seperti manusia, tentu dia ketawa gitu kan. Tapi kalau orang jujur itu Allah akan memuji dia dimasukkan oleh Allah kepada al-muttaqun, orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua adalah akan mewujudkan dirinya asyiriku, itu adalah tamakninah, akan membawa ketenangan batin. Orang yang jujur dia tidak akan pernah gelisah dalam hidupnya, batinnya pasti tenang. Ya, batin yang tenang, tenang hidup. Kemudian berikutnya husnul aqibah fi dunia wal akhirah. Akibatnya perjalanan hidupnya dia pasti akan baik akhir hidupnya di dunia dan di akhirat. Orang yang jujur itu pasti baik. Kehidupannya pasti baik. Tidak ada istilah itu. Kadang-kadang orang salah memakai makna itu. Elok bana wa kaurang. Tapi dianggap jo. Nah, jadi ini istilah yang kurang tepat itu. Kemudian jujur itu adalah pembuktian orang itu betul-betul dia ikhlas dalam berbuat, ikhlas di dalam beramal. Berikutnya, akibat jujur itulah taisiru asbabil hidayah, akan mempermudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak jujur akan sangat sulit mendapatkan hidayah itu. Orang yang jujurlah akan mudah hidayah itu datang. Kenapa banyak yang mengatakan seperti ini? Beribadah lagi Pak, hidayah itu belum datang, bagaimana saya beribadah? Pak, pergi haji Pak, belum ada panggilan lagi, bagaimana saya pergi haji? Kenapa ini muncul? Barangkali hidupnya selama ini tidak benar, ataupun hidupnya dalam keadaan tidak jujur. Kemudian kita lihat, jujur itu adalah untuk melanggengkan silaturahim. Kalau kita jujur sama orang, pasti silaturahimnya akan baik. Tapi kalau tidak jujur sama orang, apa yang dikatakan tadi, sekali saja berbohong, seumur hidup orang tidak percaya. Bapak, Ibu, dirahmati Allah, inilah kita lihat bahwa siddiq yang dimiliki oleh Nabi harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Karena siddiq adalah suatu keniscayaan akan kita bisa berbuat baik. Insya Allah akan bisa bahagia di dunia sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas ada kesalahan-kesalahan dan kekeliruan bahasa yang kurang tepat. Hanya satu ini yang bisa kita sampaikan dari 4 sifat Nabi itu. Setidak-tidaknya, marilah kita kembali. Ya. Tapi barangkali bukan berarti kita tidak jujur, bukan berarti kita tidak benar. Inilah kajian kita, bahwa kejujuran adalah suatu keniscayaan yang perlu kita miliki. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak kita, Bapak Yusuf Rizal. Jazakallah khairan jazaka. Masya Allah, satu sifat saja, Masya Allah, itu sangat luar biasa. Tadi dari satu kata sidik, ada sodik, ada mutasodik, ada surah, ini telah ya. Insya Allah, kepada ibu semuanya, sidik kepada Allah, sidik kepada manusia,
sidik pada diri kita sendiri dalam bermuamalah, ya, dalam berkata, insya Allah itu semuanya akan membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu semuanya insya Allah akan membawa kita kepada surga. Jadi kuncinya keselamatan dunia dan akhirat itu adalah dalam kesidikan kita, ya. Insya Allah Bapak Ibu sangat inspiratif ini dan mencerahkan komentar Pak Zainimal, Masya Allah. Baik Bapak Ibu, kita ada waktu 15 menit untuk bertanya jawab. Silakan Bapak Ibu untuk memperdalam kaji kita kulik-kulik STMA. Baik, silakan Bapak Ibu, langsung saja diaktifkan audionya yang mau bertanya atau raise hand. Alhamdulillah 24 orang kita scroll. Ya, silakan Bapak Ibu. Alhamdulillah ada Ibu kita, Bu Hafi, sehat ya Bu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ada Pak Zainimal juga. Silakan Pak. Kalau tidak pertanyaan, mungkin komen. Silakan Bapak Ibu ada komen. Kita tunggu. Ada chat ini Pak. Karena di hari hujan. Dari Bu Ratna Kasmi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Pak. Dari Pak Zainimal, terima kasih Ustaz, inspiratif dan mencerahkan. Silakan Bapak Ibu kalau ada komentar, tanggapan, atau pertanyaan pada Bapak kita. Atau Bapak Ibu yang di ruangan ada Bu Prima, Bu Jom, silakan Bu. Kalau tidak ada, sebentar Pak. Ada. Ada Pak Mahmud, silakan. Pertanyaan apa dulu? Pak Zainimal. Pak Zainimal ini Pak. Pertanyaan dari Pak Zainimal. Kita bacakan aja Pak. Nah, bagaimana bersikap jujur di tengah-tengah masifnya ketidakjujuran? Silakan Pak. Luar biasa. Bagaimana kita bersifat jujur di dalam ketidakjujuran ini luar biasa. Masifnya ketidakjujuran. Ya, masifnya ketidakjujuran ini luar biasa, Pak Zainimal. Terima kasih Ustaz. Inilah hari ini kita bukan juga susah juga mengatakannya. Iya. Bagaimana kita bersifat jujur dalam orang ketidakjujuran, masifnya ketidakjujuran. Ini kalau kita lihat lagi, ini bagaimana Nabi dulu bisa bersifat jujur itu. Nabi bisa bersifat jujur, bagaimana situasi kondisi zaman jahiliyah itu. Bagaimana mereka jual beli, bagaimana cara berdagang, bagaimana cara lainnya. Tapi karena Nabi ini orangnya jujur, Bagaimana? sehingga susah orang untuk mencari kesalahannya. Jadi kalau kita, ya susah orang mencari kesalahan Muhammad itu. Di mana salahnya? Tidak ada salahnya. Katakan dia tidak jujur, dia orang yang jujur. Jadi itu sulit, tapi kita harus kembali dasar berpijak kepada sunnah, hadis, Al-Quran dan hadis. Apa yang ada dalam Al-Quran itu pasti benar itu isinya. Wa kunu ma'as-shadiqin. Jangan kita menjadi orang yang benar. Berteman saja dengan orang benar itu wajib. Kita tidak boleh berteman dengan orang yang tidak benar, orang tidak jujur. Kalau kita berteman dengan orang tidak jujur itu bahaya bagi kita, kecuali kalau memang ada tujuan tertentu. Kalau kita ingin mengubah dia itu supaya menjadi orang yang jujur, ya baguslah. Yang kita khawatirkan, kita sengaja berteman orang yang tidak jujur, akibatnya kita juga tidak jujur. Ini yang berbahaya. Jadi kita yakini ayat Allah
Dan hadis itu kata Nabi, alaikum bisidqi. Barangkali kalau kita sudah mulai jujur, orang juga akan, pasti ada mendukung kita. Orang pasti mendukung kita kalau kita jujur. Ya. Jadi istilahnya Pak Zaidimal, Ya. hendaklah jujur walaupun langit akan runtuh. Mantap. Jujurlah Anda, mulailah jujur hari ini. Sebab kita lihat hari ini orang berusaha membenamkan yang baik-baik, sengaja diapungkan orang-orang, dipromosikan orang-orang tidak baik. Nah, inilah yang sangat mengkhawatirkan kita. Iya, betul. Ya kan? Ya, Mana betul. yang baik orang berusaha menenggelamkannya hari ini. Mana yang buruk yang orang sudah tahu kan pelan-pelan itulah yang dipromosikan. Iya. Ya Itu. kan Pak Zaidimal? Iya. Itu yang dipromosikan. Jadi sebenarnya yang baik itu harus ditegakkan. Kalau kita baik, tunjukkan buktinya. Falsafah Minang seperti ini. Jangan dimatikan lampu orang, jangan dipadamkan lampu orang. Lampu awak saya dipatarang, kan seperti itu. Jadi jejak, rekam jejak itu kita lihatkan. Kalau rekam jejak kita orang jujur, walaupun orang semakin orang berusaha menjadikan kita itu mencelakakan kita macam-macam itu, tapi insya Allah suatu saat pasti. Itu janji Allah seperti itu. Tidak mungkin, ya. Kan kita katakan saja bagaimana, tidak mungkin lagi orang saja seperti ini, bagaimana kita jujur. Kita saja jujur nanti akan terjepit nanti. Yakinlah. Kalau kita yakin yang jujur itu pasti membawa kebaikan, Allah pasti bersama orang yang jujur itu. Jadi jangan pula kita sungkan. Tidak mungkin bagaimana jujur sekarang ini. Bagaimana lurus hari ini. Ada istilah lari. Kalau lurus, kuruh. Ini kan bahasa-bahasanya leneh yang dimunculkan hari ini. Seperti tadi kan. Apa tadi itu? Kalau lurus, kuruh. Ini kan sudah dalam sejarah kita lihat seperti itu. Bagaimana Qarun itu, Pak Zaidimal. Ya. Qarun itu termasuk salah satu orang yang hafal Taurat itu. Ya. Musa, Harun, Samiri, Qarun hafal Taurat tanpa melihat konsepnya. Tapi dia berpikir, kalau kita lurus jujur seperti ini, kapan berubah nasib? Akhirnya dia tinggalkan ajaran Musa itu. Maka dia berbuat semena-menanya. Akhirnya jadi dia orang kaya. Akibatnya apa? Allah tenggelamkan dia di daratan. Orang tenggelam di laut, tapi dia tenggelam di darat. Jadi yakin Pak Zaidimal, selagi Pak Zaidimal jujur, ini contoh saya Pak Zaidimal. Yakinlah, Allah pasti bersama Pak Zaidimal. Iya, terima kasih Ustaz. Dulu sudah dikatakan bagaimana, saya masih teringat itu, apa kata Pak Zaidimal dulu tuh, barangkali juga ada beda-beda sedikit kan, merdeka belajar kan? Iya. Orang dulu merasa asing, tapi sekarang ada program merdeka belajar kan? Yakinlah kalau kita jujur, kita baik, sesuai dengan hadis tadi. Pasti ada yang mendukung, pasti ada yang tidak mendukung. Yang tidak mendukung itu adalah kita maklumi saja, ada kepentingan. Barangkali hati nuraninya tidak berfungsi lagi. Orang yang punya hati nurani pasti dia akan jujur. Orang yang jujur itulah yang akan bisa dia hidupnya tenang gitu. Terima kasih Pak Zaidimal. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaan dari Pak Zaidimal tadi. Jadi bagaimanapun juga Pak ya, seperti apapun orang tidak menyukai, kejujuran itu ibaratnya permata Pak ya. Walaupun di dalam lumpur, tapi dia tetap akan berkilau Pak ya. Nah. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Ada pertanyaan dari Pak Mahmud. Silakan Pak Mahmud. Iya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada terdengar? Kedengaran. Pak Mahmud, langsung aja. Iya, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan
Eh, Pertanyaan mungkin kembali ke beberapa hal. Ini apresiasi dulu kepada Bapak Ibu pimpinan yang sudah melaksanakan. Sebelumnya kami setahun yang lalu juga khawatir ya, juga merasakan kerisauan bahwa ini Fakultas Tarbiyah kita harus tahulah nilai-nilai keterbiahan atau dari guru-guru kita terkait nilai apa saja yang selalu ada dan disemai dalam lingkungan kita. Itu yang kami diskusikan dengan beberapa Pak Prof waktu itu. Namun pimpinan sudah melakukan, sangat apresiasi. Kami merasakan bahwa ini sangat bermanfaat, kegiatan-kegiatan seperti ini sangat kami rasakan ya manfaatnya terkait dengan kegiatan ini. Kemudian yang pertanyaan saya kepada Bapak Guru kita hampir sama dengan Pak Guru Pak Zainimal tadi, Pak Guru Pak Zainimal tadi, merasakan bahwa kalau dulu kami belajar itu Pak, ada kaidahnya Pak. Saya juga lupa apa bahasa Arab dari kaidah itu. Apabila di suatu tempat sudah merajalela ketidakbenaran ya atau ketidakjujuran, maka halal, maka boleh melakukan ketidakjujuran atau ketidakbenaran tersebut. Apakah benar kaidah tersebut itu? Itu yang pertama. Apakah itu benar kaidah bahwa apabila telah terjadi ketidakjujuran maka di satu tempat tersebut boleh melakukan ketidakjujuran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beberapa hari lalu kami juga berdiskusi dengan Pak Ketua Senat bahwa kita juga merisaukan beberapa tempat kita, komplek kita, atau di beberapa daerah tempat kita berada, tentang adanya gerakan-gerakan yang ya tidak serupa dengan apa yang diinginkan oleh Islam. Salah satunya misalnya ada gerakan-gerakan yang hanya melihat bahwa kebenaran itu hanya kebenarannya saja. Melihat bahwa ya yang pemilik surganya itu ya mereka saja, di luar mereka itu semuanya adalah para tersesat atau misalnya orang-orang yang perlu diselamatkan. Itu yang beberapa hari kami diskusikan terkait dengan beberapa hal tersebut. Bagaimana menurut Bapak terkait dengan beberapa gerakan tersebut yang mereka itu merasa benar dan merasa bahwa kebenarannya itu secara eksklusif ya, tidak secara terbuka, dia hanya hanya di kelompoknya saja, hanya kebenarannya itu hanya disebarkan di tempatnya saja, di wilayahnya saja, atau di kawasan di tempatnya di kelompoknya saja. Oleh karena itu yang menjadi kerisauan saya. Bahkan kebenaran itu sendiri kan sebenarnya masih begitu begitu perlu kita perdebatkan gitu ya. Apalagi kalau wilayahnya ke wilayah tidak ke agama gitu ya. Oleh karena itu mungkin saya ingin dapat pencerahan dari Bapak Guru kita bagaimana kita melihat fenomena hari ini. Terima kasih. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Mahmud. Kita langsung aja silakan kepada Bapak menjawab, ada 2 pertanyaan Pak. Pak Ahmad. Ya, mic Bapak Guru kita nggak hidup. Tidak terdengar suaranya, Pak. Halo, kedengaran? Pak Ahmad? Sudah Pak. Sudah. Kita lihat yang kedua yang agak saya coba menjawabnya. Ada kebenaran-kebenaran yang eksklusif tetapi tidak mau terkemuka gitu dibicarakan bersama. Sebenarnya kalau yang benar itu
harus terbuka gitu. Tidak ada kebenaran eksklusif, itu tidak ada. Benar-benar sendiri, tapi harus tunjukkan kebenaran itu. Mana kalau memang dia ini yang benar, mana dasarnya, mana alasannya. Ada juga orang benar tapi tidak mau dia diskusi. Dia saja yang benar. Ya kalau memang ia benar, yakin dia itu benar itu, kemudian dia tidak mau diskusi, berarti tidak benar. Dipertanyakan benarnya itu. Kalau ada sesuatu masalah umpamanya pendapat dia ini, sudah diam, yang lain tidak diikuti. Katanya dia benar, ini alasannya. Coba kita diskusi. Diskusikan, kemukakan dari dalil alasan-alasan yang tepat itu. Di situ insya Allah itu akan, kalau memang itu benar, yang lain juga pasti mengikuti. Tapi kalau umpamanya benar sendiri, bagaimana benar sendiri, berarti itu parsial benarnya. Itu susah terima. Kalau memang itu benar, terbuka. Ayo, ini yang benar. Apa alasannya? Ini. Itu baru bisa kita. Kan ada seperti itu, pendapat saya yang benar. Dia membantah, menyalahkan. Ini salah, ini salah, ini salah. Tapi diajak diskusi, dia nggak mau. Nah, berarti itu nggak benar itu. Kalau yang benar itu tegakan, pasti dia akan mengungkapkan, akan bisa. Akan bisa, dia transparan, tidak eksklusif, tapi dia akan mau saling tukar pikiran. Inilah sebenarnya. Wajadilhum billati hiya ahsan itu, berdialog dengan baik. Kalau memang dia cari kebenaran yang lain belum tahu, ayo mari kita diskusikan. Kemukakanlah alasan-alasan, muzakarah, itu kan lebih baik. Itu barangkali entah tepat juga dengan pertanyaan kedua. Yang pertama, Pak Mahmud, boleh diulangi pertanyaan yang pertama, Pak? Yang pertama itu hampir sama dengan pertanyaan Pak Zainimal tadi, tapi agak lebih ditekankan ke kaidah ini, Pak. Jika suatu tempat, suatu wilayah sudah menjangkitnya ketidakbenaran, ketidakjujuran, maka boleh melakukan ketidakjujuran atau ketidakbenaran. Apakah Benar. begitu Tidak kaidahnya, benar, Pak? tidak benar itu Mahmud. jadi benar itu, Pak apakah Mahmud. kita halalkan saja lagi kalau memang suatu tempat itu. Iya. Cari Ada referensinya salah Pak Mahmud. satu, Iya. kalau saya baca itu dalam buku hadis, ya. Jihad itu ada berapa macam, yang satu diantaranya adalah tarku majalis su, meninggalkan tempat-tempat, sarana-sarana, daerah-daerah yang memang itu tidak baik, majalis su. Termasuklah di sana itu orang-orang yang tidak jujur, pasti termasuk di sana. Nah, bagaimana kiat kita? Iya, tarku, tinggalkan daerah itu. Bumi Allah ini luas, ya kan? Kalau meninggal daerah tuh Pak. Tunggu. Iya, tinggalkan daerah. Tunggu, nanti salah sampai. Tinggalkan daerah itu. Tarku majalis isu, tinggalkan daerah itu. Pamannya seperti saya tinggal ini di Jalan Jeruk, Perumnas Belimbing. Orang tahu dulu itu daerah itu, perangainya dari A sampai Z. Tapi alhamdulillah, kami tidak pindah. Ada niat dulu ingin pindah. Itu bukan tentu sesuatu yang baik. Kalau memang kita tidak sanggup merubah, ya silakan pindah. Tapi tidak mungkin kita pindah, kiatnya apa? Kita harus berusaha sekuat tenaga. Bagaimana daerah, tempat tinggal, majlis yang tidak baik itu, kita sendiri merubahnya sehingga tempat itu menjadi baik. Alhamdulillah, Mahmud. Iya, Pak. Kalau di Perumnas Belimbing itu sekarang masjid kami termasuk masjid, iyalah, bukan membanggakan juga. Alhamdulillah. Pada dilihat tempat kami itu luar biasa. Rumah tipe 21 dihuni oleh 23 orang. Itulah kondisinya seperti itu. Tapi apa yang kami lakukan? Kami setiap bulan jalan ke rumah-rumah, minta sedekah untuk bangun masjid,
sekali, 2 kali mendapat tampang luar biasa. Kalau kami bersedekah, kami akan datangkan ke masjid itu. Kenapa minta sedekah? Dulu, sekarang kami jalan, kalau dia pergi keluar itu, sudah dititipkannya uangnya ke tetangganya. Ini uang saya bersedekah 10.000, tolong nanti kalau ada pengurus masjid minta tolong kasihkan. Alhamdulillah. Sekali jalan hari ini kami mendapatkan uang itu lebih kurang 1 bulan, sekali sebulan itu 10 juta. Alhamdulillah. Jadi ini namanya, kalau tidak mungkin kita tinggalkan daerah itu, kita yang berusaha memperbaiki. Jadi kalau orang tadi itu banyak, ya bohong-bohong semuanya, ya kita kalau tidak bisa kita pindah, kita harus berubah. Kita harus mengubahnya. Bagaimana caranya? Tentu kiat tersendiri pula kan. Tidak bisa pula drastis. Harus berubah sekarang. Tidak mungkin itu. Lambat-lambat insya Allah juga ya sering kita diskusi, minta pendapat bagaimana mengatasi itu. Alhamdulillah berhasil. Itu barangkali walaupun jawabannya kurang puas barangkali Pak Mahmud. Ya, Terima kasih Pak, sangat iya, memuaskan Pak. Iya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Kita lanjut Pak ya. Waktunya sudah 15.22. Mana nih Pak? Ada Bu Jusni tadi juga yang mau bertanya. Ada azan ya? Atau kita sampai azan Pak ya? Silakan Bu Jusni. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita hormati Bapak Dekan, Bapak Ibu semuanya, dan Bapak ya Ustadz. Mohon maaf Pak Ustadz, kemarin nggak sempat hadir di akikah cucunya kami ke Iya, Payakumbuh. sama-sama, maaf. Pak, mungkin agak beriringan lah pertanyaannya dengan siapa Pak? Dengan Mahmud. Cuman bedanya ini saja Pak. Bagaimana sikap kita atau bagaimana sikap Bapak punya teman. Teman ini dia merasa benar aja terus. Agak bedanya dikit aja nanti Pak. Merasa benar, jadi pergi ke sini si Anu yang salah, pergi ke sini si itu yang salah. Jadi dia menganggap dirinya itu sempurna, Pak. Dia sempurna gitu. Jadi di mata dia orang ini salah aja gitu. Jadi terkadang kita mau menegur, tapi apa yang kita sarankan, apa yang kita tegur tuh nggak masuk di dalam pikirannya, Pak. Jadi kadang terkadang kita di dekat dia kadang nggak merasa nggak nyaman gitu. Jadi seperti yang Bapak saran ke Mahmud tadi kan, hijrah kita atau pindah kita kan, gimana ya mau pindah? Kadang kita bertemunya agak rutin ya dengan orang tersebut gitu. Gimana menyikapinya itu Sudah. Pak? Sudah dipahami bagus. Menganggap dia yang pintar, yang hebat, yang apa? Iya, gitu, iya, Pak. iya. Sudah paham saya Bu. Ya. Bu Jus kan? Yang Terima kasih, pertama Pak. sekali, alhamdulillah walaupun Ibu tidak datang ke rumah, tapi mewakili fakultas, alhamdulillah banyak yang hadir. Alhamdulillah. Kemudian mohon doa kita bersama, mudah-mudahan cucu saya yang bernama Natrah itu bersinar bagaikan keping emas, bercahaya, bisa menjadi anak santun yang saleh. Amin, 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 ya Rabbal. Kemudian pertanyaan Ibu, orang yang mengatakan seperti itu, dia mengatakan dirinya yang benar, yang pertama sekali jelas dia katakan yang benar, orang itu adalah tidak benar. Apa yang kita katakan tadi? Orang mengatakan dirinya tidak pernah bersalah, itulah orang yang bersalah. Orang yang mengatakan dirinya tidak pernah berdosa, itulah orang berdosa. Tapi bagaimana sifatnya seperti itu? Sombong itu namanya orang sombong. Ya? Orang yang sombong tidak pernah merasa salah, yang salah itu orang, dia saja yang benar, orang dia yang sempurna, macam-macam. Bagaimana kiat kita? Kiat kita tentu kita tidak putus asa, harus berbuat untuk mereka. Bisa nanti Bu Jus perlihatkan kepada mereka bukti bahwa dia tidak benar itu. Apa yang dia lakukan selama ini katanya dia benar, suatu saat itu akan ditunjukkan ini katanya ini, tapi kenyataannya ini.
yang dikatakan selama ini ini mana ini. Jadi dibuktikan kepadanya kalau dia hebat itu kan. Sebab orang mengatakan dirinya hebat macam-macam itu, suatu saat dia akan berbicara kekurangannya. Dia akan berbicara kekurangannya. Ya. Nah, jadi tidak perlu pula kalau bisa kita masukkan seperti itu, barangkali kita langsung ceramah saja, tidak akan masuk itu. Tapi suatu ketika dia menghadapi sesuatu, buktikan, ini kelemahan ibu kan? Kan tidak selamanya dia itu akan apa, akan sukses selalu. Suatu saat dia akan apa? Ya. Itu yang pertama. Jadi kita harus berusaha. Kalau memang tidak ada, sudah berbagai cara kita lakukan, tidak mungkin. Itu sesuai dengan ayat 119 surah Al-Taubah tadi. Wa kunu ma'as-shadiqin. Hendaklah kamu bersama orang-orang benar. Kalau tidak bisa dijadikan dia teman, ya sudahlah, goodbye saja gitu. Tapi kita juga harus berdoakan mudah-mudahan dia menjadi orang yang baik. Amin. Amin. Maaf Bu Jus kalau kurang puas, dipuas-puasin aja. Puas Pak. Ya, cuman ya itulah Pak, ibaratnya apa? Kata orang kan ular berkepala dua. Ini kayaknya nggak dua kepalanya Pak. 10. Si Anu dijelekinnya, pergi ke sini, si Anu lagi ditukannya. Jadi agak 10 jeleknya. kita yang mendengarkan Cie curhat tuh. nggak nyaman Pak, nggak nyaman gitu. Iya. Jadi kuncinya itu barangkali Bu Jus, ya, tidak akan selamanya dia berhasil seperti itu. Waktu dia gagal dengan pamer-pamer kesalahan-kesalahan itu, buktikan ini. Gimana mengatakan, kamu katanya hebat, tapi ini gimana? Coba lawan dia seperti itu, gimana? Tapi katanya ini mana? Ini buktinya. Dengan sendirinya dia nanti akan terpojok juga. Tapi tujuan kita kan bagaimana dia supaya bisa merubah sikapnya itu. Ya Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Monggo. Iya Pak. Assalamualaikum. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Pak Haji. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah azan asar ini. Pasti tidak ada yang puas ini Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kita akan selalu hadirkan acara ngaji kita ini sekali 2 minggu. Sesuai nanti boleh Bapak Ibu request ya tema-tema kita. Insya Allah Bapak Ibu apa yang kita dapatkan hari ini itu sudah sangat luar biasa. Ya, marilah kita sama-sama berintrospeksi diri ya. Apakah kita sudah termasuk orang yang sidik, berteman dengan orang-orang yang sodik, sudah banyak bersedekah, dan juga menghalalkan sesuatu dengan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita akhiri Bapak Ibu, jazakumullah khairal jaza Pak Haji atas ilmunya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan terus mengalir sampai antik selama-lamanya. Kan kita sudah tidak ada lagi. Baik Bapak Ibu, kita akhiri karena sudah azan. Mohon maaf Bapak Ibu atas segala salah dan khilaf ya dalam pelaksanaan acara kita ini. Mohon terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu kita semua. Insyaallah kita lanjutkan 2 minggu ke depan. Ma'assalamah. Kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih, Assalamualaikum. Sehat selalu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu